Matius, Yohanes, Yesus, Paulus. Siapa yang menerima firman di sana? Kalau yang menerima firman di sana Lukas, berarti dia nabi. Betul. Kan gitu. Kalau yang menerima firman di sana adalah Markus, berarti Markus nabi. Tapi kalau yang menerima firman di sana adalah Yesus, berarti yang nabi itu adalah Yesus. Nah, sekarang kita uji buku yang ada di tangan Anda. Apakah ucapan-ucapan Yesus itu semuanya ada di kitab saudara ini tanpa ada tambahan pengantar dari penulis? Kalau ada tambahan pengantar, maka buku itu tidak boleh disebut kitab suci, nggak boleh. Nggak layak disebut kitab suci karena tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar. Kalau Al-Quran kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran bercerita tentang Al-Quran. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua. Seperti biasanya, saya selalu menanggapi video-video yang selalu menghina kekristenan dengan kitab suci. Saudara yang terkasih, baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video bagaimana seorang apologet muslim berkata bahwa Yesus itu menerima firman dari Bapa. Kalau menerima firman berarti dia seorang nabi. Yang kedua, dia berkata bahwa kitab sucinya orang Kristen tidak memenuhi standar karena selalu ada kata pengantar, sehingga tidak bisa disebut kitab suci. Sobat yang terkasih, pandangan Islam pasti berbeda tentang kekristenan dengan Alkitabnya. Demikian juga pandangan Kristen pasti berbeda. Dua pandangan ini sampai kapanpun tidak akan bisa menyatu, karena konsep Allah kita itu berbeda. Namun perlu saya sampaikan, Yesus itu bukan seorang nabi. Walaupun pandangan Islam berkata dia seorang nabi, namun pandangan kekristenan, Yesus itu adalah firman Allah yang menciptakan alam semesta. Firman itu telah jadi manusia dan berbicara dalam bahasa manusia. Firman yang telah jadi manusia itu disebut Yesus atau Tuhan Penyelamat. Saudara yang terkasih, dalam Yohanes 12 ayat 44 firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang percaya kepada firman, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi orang yang menerima firman sama dengan mereka menerima Bapa yang mengutus firman ke dalam dunia yang telah jadi manusia. Ayat 15, dan barang siapa melihat firman, barang siapa melihat aku, barang siapa melihat Yesus, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Orang tidak bisa melihat Allah
Tapi orang bisa melihat Allah di dalam Yesus. Karena Yesus adalah firman yang datang dari Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ayat yang ke-46 dari Yohanes 12, aku atau Yesus atau firman telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Orang tidak bisa melihat Allah karena Allah itu bersemayam di dalam terang. Tapi orang bisa melihat Allah ketika terang itu datang ke dalam dunia. 1 Timotius 6 ayat 16, orang tidak bisa melihat dia karena dia bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Namun orang bisa melihat dia di dalam terang. Terang itu telah datang ke dalam dunia. Terang itu bernama Yesus Kristus Tuhan yang kalahkan maut, dan maut tidak bisa kalahkan dia. Jadi Yesus itu menurut Islam dia seorang nabi, oke. Itu pandangan Islam, kami tidak ganggu. Tapi pandangan Kristen, Yesus itu bukan nabi. Dia adalah firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah yang menjadikan alam semesta. Ayat yang ke-17 dari Yohanes 12. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, perkataan Yesus, perkataan firman, tetapi tidak melakukannya, Yesus tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan dunia. Dunia di sini bicara kepada manusia yang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang masuk surga dengan perbuatan baik, dengan perbuatan apapun yang menganggap dirinya bisa masuk surga. Semuanya itu tidak akan pernah bisa sampai surga, karena surga hanya bisa terbuka bagi mereka yang menerima firman di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima pengampunan dosa lewat kematiannya di atas bukit Golgota. Jadi Yesus itu bukan nabi, Yesus itu Juru Selamat. Nabi bukan Juru Selamat, nabi saja perlu diselamatkan. Jadi Yesus itu bukan seorang nabi, ya. Makanya di ayat 48, barang siapa menolak Yesus, menolak aku, menolak firman, dan tidak menerima perkataan Yesus, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi perkataan Yesus yang adalah firman, firman itu menjadi hakim pada dia pada akhir zaman. Karena Yesus datang dalam rupa manusia, sisi manusianya itu berakhir di atas bukit Golgota lewat kematiannya. Dan ketika siapa yang percaya kepadanya menerima anugerah keselamatan, namun yang tidak percaya kepadanya, firman itu akan menjadi hakim bagi dia pada akhir zaman. Saudara menolak Yesus, yang menolak firman. Menolak firman berarti menolak Tuhan. Menolak Tuhan berarti sama saja saudara menolak surga. Jadi Yesus itu bukan nabi, Yesus itu firman yang datang ke dalam dunia dan jadi manusia. Jadi silakan saja saudara menghina kekristenan, menghina Yesus Kristus, namun kita tahu bahwa dia itu adalah Juru Selamat. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau kamu tinggal di dalam Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, firman Tuhan itu tinggal di dalam kamu. Jadi Yesus itu adalah firman. Jadi siapa yang tinggal di dalam Yesus dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi saudara, Yesus itu adalah firman. Dia bukan seorang nabi. Memang di dalam dunia banyak orang mengakui dia sebagai nabi,
Tapi murid-muridnya berkata kepada dia, dia adalah Tuhan dan Allah. Karena dia adalah firman Allah yang kekal. Dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8, dia yang maha kuasa, sudah ada sebelum dunia ini ada, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, makanya dikutip dalam ayat 8 daripada Yohanes 17, ya, Yohanes 17 itu bicara tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Saudara yang terkasih, di dalam doa itu dia berkata di ayat yang ke-8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, atau dengan kata lain bahwa firman datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus firman atau mengutus aku. Ini doa Yesus kepada murid-murid. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi tidak bisa kita tafsirkan bahwa ini dia terima firman dan dia seorang nabi, tidak. Karena dari ayat yang ke-5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu adalah firman yang adalah terang, yang adalah kemuliaan, sudah ada sebelum dunia ada. Makanya ayat 6, aku telah menyatakan namamu yaitu Yesus kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Firman-Mu yang adalah Yesus Kristus. Ya, dan tadi sudah kita dengar bahwa firman-Mu yang Tuhan berikan kepada Yesus, dan Yesus adalah firman Allah dalam Yohanes 15 tadi. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi tidak bisa saudara mengatakan bahwa kitab orang Kristen itu tidak memenuhi standar karena ada kata pengantar. Sebuah kitab suci itu terletak kepada kebenaran yang dicatat. Dan kebenaran yang dicatat dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, semua peristiwa-peristiwa itu benar dan tidak bisa dibantah oleh sejarah manapun. Dan saudara yang terkasih, menurut saudara bahwa kitab sucinya orang Kristen itu tidak memenuhi standar karena ada kata pengantar. Namun isi kitab yang orang Kristen percaya itu sungguh ya dan amin. Karena sorga yang jelas, sorga yang benar hanya dinyatakan di dalam kitabnya orang Kristen. Sebab kalau pandangan-pandangan tentang agama yang lain berbeda tentang sorga yang diceritakan di dalam Alkitab. Kalau sorga yang lain kan ada bidadari, bisa kawin dengan bidadari, bisa ada pesta seks. Namun sorga yang benar itu tidak ada seperti itu. Memang Alkitab bilang manusia itu hidup seperti malaikat, bukan manusia berubah jadi malaikat ada sayap. Hidupnya seperti malaikat, tidak ada lagi kawin-mawin, tidak ada lagi pesta seks, karena sudah hidup seperti malaikat, seperti roh. Jadi kitab sucinya orang Kristen menjelaskan tentang sorga itu jelas. Kenapa jelas? Karena Yesus datang dari sorga. Yesus menyampaikan tentang sorga karena memang Yesus datang dari sorga. Tidak ada nabi-nabi yang datang dari sorga. Semua nabi-nabi itu dari bumi dipilih Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Allah.
tapi mereka sendiri tidak tahu tentang surga itu seperti